Selamat datang di Zona Bola, sumber terbaru untuk berita sepak bola dunia. Dalam video kali ini, kami membahas hasil pertandingan tadi malam, update transfer pemain, serta perkembangan terkini dari klub-klub besar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari. Napoli gagal meraih kemenangan saat menjamu Eintracht Frankfurt pada matchday 4 fase grup Liga Champions 2025-2026. Pertandingan di Stadio Diego Armando Maradona, Rabu, 5 November 2025, dini hari WIB, berakhir 0-0 meski kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbuka. Napoli mendapat peluang terbaik melalui Eljif Elmas dan Andre Frank Zambo Anguissa, sementara Frankfurt mengancam lewat Jean Matteo Bahoya dan Ansgar Knauf. Penampilan gemilang kiper Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, menjadi kunci gawang tetap rawan sepanjang pertandingan. Hasil ini membuat Napoli menempati peringkat 19 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 4 laga, sedangkan Eintracht Frankfurt berada satu strip di atasnya dengan koleksi poin yang sama. Persaingan di Liga Champions semakin ketat setiap pekannya. Arsenal menang 3-0 di kandang Slavia Praha. Gol The Gunners lahir lewat brace Mikel Merino dan penalti Bukayo Saka. Slavia Praha versus Arsenal pada laga lanjutan Liga Champions berlangsung di Eden Arena, Praha, Rabu, 5 November 2025. Meriam London unggul 1-0 di babak pertama berkat penalti Bukayo Saka di menit ke-32. Tim tamu menambah gol selepas jeda usai Mikel Merino mencatatkan brace. Ia bikin gol di menit ke-46 dan 68. Arsenal menang 3-0. Atletico Madrid sukses mengamankan 3 poin krusial di ajang Liga Champions setelah menundukkan Union Saint-Gilloise dengan skor meyakinkan 3-1 di Stadion Civitas Metropolitano, Rabu, 5 November 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Los Colchoneros dicetak oleh Julian Alvarez, Conor Gallagher, dan Marcos Llorente, sementara satu-satunya gol tim tamu dicatatkan oleh Škes di babak kedua. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid kini menduduki peringkat 14 klasemen sementara fase Liga dengan poin 6. Di sisi lain, Union Saint-Gilloise harus segera berbenah agar peluang mereka untuk melaju tidak sepenuhnya tertutup. Liverpool sukses meraih kemenangan krusial atas Real Madrid dengan skor tipis 1-0 dalam laga fase Liga Champions di Anfield, Rabu, 5 November 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Alexis McAllister menjadi pahlawan kemenangan lewat gol sematawayangnya, sementara Thibaut Courtois tampil gemilang meski gagal menyelamatkan timnya dari kekalahan. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat 6 klasemen sementara fase Liga dengan koleksi poin 9, sama dengan milik Real Madrid yang kini duduk di peringkat kelima. Bayern Munchen sukses meraih 3 poin di markas PSG pada matchday 4 fase grup Liga Champions 2025-2026. Laga di Parc des Princes, Rabu, 5 November 2025, dini hari WIB, berakhir 2-1 untuk kemenangan tim tamu yang sempat bermain dengan 10 orang. Bayern mampu unggul lebih dulu melalui 2 gol Luis Diaz di babak pertama. PSG baru bisa memperkecil ketertinggalan melalui Joao Neves pada babak kedua. Hasil ini membuat Bayern tetap nyaman di puncak klasemen grup dengan 12 poin dari 4 laga. PSG tertahan di peringkat ketiga dengan 9 poin. Pep Guardiola melontarkan pujian setinggi langit untuk Arsenal. Ia menyebut sang pemimpin klasemen Premier League itu terlihat tak terbendung. Pernyataan ini muncul setelah Manchester City, Arsenal, dan Liverpool sama-sama meraih kemenangan. Ketiga tim favorit juara itu kini mengisi posisi 3 besar di tabel. Manchester City sendiri baru saja naik ke peringkat kedua. Mereka sukses mengalahkan Bournemouth dengan skor meyakinkan 3-1. Meski timnya menang, Guardiola secara terbuka mengakui kehebatan rivalnya. City saat ini masih tertinggal 6 poin dari The Gunners. Gianluigi Buffon angkat bicara terkait perubahan penting yang terjadi di Juventus. Mantan kapten sekaligus kini menjabat sebagai kepala delegasi tim nasional Italia itu menilai bahwa penunjukan Luciano Spalletti merupakan langkah yang tepat. Meski demikian, Buffon menyimpan satu penyesalan. Waktu penunjukan tersebut datang terlambat. Ia memandang bahwa Spalletti seharusnya sudah berada di Turin sejak awal musim untuk membangun struktur teknis dan psikologis tim. Dalam pandangannya,
Pergantian pelatih mencerminkan adanya keraguan terhadap proyek sebelumnya, sekaligus kebutuhan Juventus untuk kembali ke arah yang lebih jelas. Mengelola Real Madrid bukan sekadar persoalan taktik atau pemilihan susunan pemain. Di balik sorotan kamera dan kemenangan besar, ada medan lain yang sama penting, ruang ganti penuh bintang dengan ego yang besar. Xabi Alonso kini menghadapi tantangan itu secara langsung. Laporan terbaru menyebut adanya ketegangan antara Alonso dan sejumlah pemain inti. Para pemain tersebut dikabarkan tidak sepenuhnya nyaman dengan pendekatan manajerial sang pelatih yang dianggap lebih tegas dan lebih berjarak dibandingkan era Carlo Ancelotti. Sebuah dinamika yang langsung mencuri perhatian publik. Situasi ini menjadi semakin mencolok setelah insiden Vinicius Junior pada laga El Clasico terakhir. Sang pemain menunjukkan ketidakpuasan saat ditarik keluar, kemudian menyampaikan permintaan maaf yang tidak menyertakan nama Alonso. Simbol kecil, tapi syarat makna. Namun, di Real Madrid, dinamika seperti ini bukan hal baru. Pelatih selalu berjalan di garis tipis antara otoritas taktik dan diplomasi ruang ganti. Pertanyaan yang muncul, bagaimana Alonso menghadapinya? Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa tidak ada pembahasan apapun di internal federasi terkait kemungkinan mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan rumor yang ramai beredar di publik dan media, yang menyebut Shin berpeluang kembali menukangi skuad Garuda. Kami ingin meluruskan bahwa berita mengenai kembalinya pelatih Shin Tae-yong itu adalah berita tanpa dasar dan tidak valid. Vivin menambahkan, hingga kini tidak pernah ada agenda resmi PSSI yang membahas nama Shin Tae-yong. Tidak ada pembicaraan apapun mengenai Shin Tae-yong dalam agenda PSSI saat ini, tambahnya. Shin Tae-yong sendiri merupakan sosok penting dalam perjalanan timnas Indonesia modern. Selama hampir 5 tahun masa kepelatihannya, 2020-2025, ia membawa perubahan besar di berbagai kelompok usia. Namun, kerjasamanya berakhir pada Januari 2025 setelah Erick Thohir memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak, dengan alasan dinamika dalam kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Semen Padang kembali harus menelan hasil buruk di BRI Super League 2025-2026. Pada laga pekan ke-11, tim berjuluk Kabau Sirah tersebut menelan kekalahan dengan skor 1-2 dari tamunya Arema FC pada duel di Stadion Haji Agus Salim. Semen Padang terlihat gugup ketika memulai laga. Aliran bola mereka tidak lancar dan faktor itu dimanfaatkan Arema FC dengan bagus. Singo Edan unggul 1-0 pada menit ke-30 dari gol Valdeci Moreira. 3 menit sebelum babak pertama usai, Arema FC berhasil menggandakan skor. Arhan Fikri melakukan akselerasi penting sebelum melepas umpan yang dituntaskan Dalberto jadi gol. Arema FC memimpin 2-0 pada babak pertama. Semen Padang melakukan 3 pergantian pemain pada awal babak kedua. Performa mereka mulai meningkat, walau kesulitan dapat peluang emas. Gol Semen Padang baru tercipta pada menit ke-68, lewat eksekusi penalti Cornelius Stuart. Pada menit-menit akhir laga, Semen Padang aktif menyerang. Sementara, kubu Arema FC mampu meredamnya dengan performa solid di lini belakang. Tidak ada gol tambahan hingga laga usai, Arema FC menang 2-1. Semen Padang merasakan kekalahan pada 7 laga beruntun. Mereka kini berada di dasar klasemen BRI Super League dengan 4 poin. Sementara, Arema FC berada di posisi ke-7 klasemen dengan 15 poin. Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting atas Bali United dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu, 1 November 2025, berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk tim tamu. Gol sematawayang Maung Bandung dicetak Andrew Patrick Jung di menit ke-84. Gol tersebut tercipta lewat sundulan akurat setelah menerima umpan Beckham Putra. Namun kemenangan Persib nyaris sirna di masa injury time. Teja Paku Alam tampil heroik dengan melakukan penyelamatan krusial yang memastikan 3 poin tetap menjadi milik tim asuhan Bojan Hodak. Kartu merah yang diterima pemain Bali United, Mirza Mustafik, pada menit ke-69 juga berpengaruh pada jalannya pertandingan. Setelah itu, Persib lebih leluasa menguasai permainan dan berhasil memanfaatkannya dengan baik. Joao Balotelli masih harus bersabar menanti gol perdananya bersama Madura United di BRI Super League 2025-2026. Bomber asal Guinea-Bissau itu sudah memainkan 9 laga atau 708 menit, tetapi belum mampu menjebol gawang lawan. Performa tanpa gol ini tentu menjadi sorotan, mengingat Balotelli direkrut untuk menambah daya dobrak laskar Sapekerap. Namun, meski belum mencetak gol,
kontribusinya di lapangan tetap dianggap penting oleh tim, terutama dalam membuka ruang dan menekan pertahanan lawan. Situasi sulit ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi. Ia memberikan dukungan penuh kepada sang striker agar tetap tegar dan menjadikan kritik dari supporter sebagai bahan bakar motivasi untuk bangkit. Piala Dunia U17 2025 resmi digelar, dan sorotan publik Indonesia langsung tertuju pada laga pembuka yang mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Zambia U17. Duel pertama grup H ini akan berlangsung di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, pada Selasa, 4 November 2025, pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan perdana grup H tersebut menjadi momentum penting bagi Garuda Muda untuk membuktikan kapasitas mereka. Laga ini bukan sekadar soal hasil akhir, melainkan juga menjadi tolok ukur sejauh mana Timnas Indonesia U17 mampu bersaing di level internasional. Perjalanan Indonesia di grup ini tidak akan mudah. Mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Brasil, Zambia, dan Honduras. Meski demikian, peluang tetap terbuka selama anak asuh Bima Sakti mampu bermain fokus, disiplin, dan konsisten sepanjang turnamen berlangsung. Untuk bisa melangkah ke babak 32 besar, Indonesia harus finish di 2 besar klasemen grup. Namun, kesempatan masih terbuka bagi tim peringkat ketiga terbaik yang berhak atas 8 tiket tambahan. Karena itu, setiap laga menjadi sangat menentukan arah perjuangan Garuda Muda di ajang dunia ini. Roberto Donadoni sempat jadi perbincangan hangat di sepak bola Indonesia. Pelatih asal Italia itu disebut sebagai salah satu sosok yang ditawarkan kepada PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kluivert tak lagi jadi bagian dari timnas Indonesia usai gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Namun, rumor itu kini buyar. Donadoni tidak akan berlabuh ke Garuda, melainkan bersiap menukangi klub Serie B, Spezia. Langkah Donadoni ini menandai kembalinya sang legenda ke sepak bola Italia setelah 4 tahun absen dari kursi kepelatihan. Ia terakhir kali melatih pada tahun 2020 bersama klub Tiongkok, Shenzhen FC. Kini, pria berusia 62 tahun itu akan dihadapkan pada tantangan berat, menyelamatkan Spezia yang tengah terpuruk di papan bawah Serie B. Kehadiran Donadoni diharapkan membawa stabilitas dan pengalaman. Sebagai mantan pelatih timnas Italia dan ex-juru taktik klub-klub Serie A seperti Parma, Cagliari, hingga Bologna, Donadoni dinilai punya kapasitas untuk membangkitkan tim yang sedang limbung.